Keren ya sahabatku. Ini artinya dia di luarnya tuh kriuk. Tuh. Dan di dalamnya dia lembut. Jadi kalau sahabatku lihat aku motong ini udah tau lah ya. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau eksperimen membuat pempek menggunakan ikan baramundi atau biasanya juga disebut ikan kakap putih. Siapa ayo di antara kalian yang request suruh aku bikin pempek menggunakan ikan baramundi? Nanti komen ya. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau fillet dulu daging ikannya. Sahabatku, bagi kamu yang mau membersihkan ikan baramundi, hati-hati dengan durinya ya. Lihat, ini durinya ini tajam banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ngumpet nih yang biasanya suka kita lengah. Dan di bagian di pelipisnya ini juga tajam banget. Harus hati-hati ya. Dan di bawah perut ini nyaris tak terlihat tuh, tapi ini seringkali ini membuat luka di tangan ya. Jadi kalau mau membersihkan ikan baramundi, hati-hati, ini harus dihilangkan dulu. Kita akan potong gunakan gunting nih ya. Jadi aku selalu motongnya kayak gini tuh. Tulang ini keras banget loh sahabatku tuh ya. Sudah putus. Ini super tajam, jadi harus dihilangkan dulu. Siripnya juga kita buang. Bagian bawahnya juga, biar aman. Buat kamu yang nggak punya gunting, bisa pakai golok sayur juga. Kayak gini ya. Kalau aku sih lebih suka menggunakan gunting sih sahabatku. Tuh ya, lebih simpel. Ini guntingnya cakep banget. Dia bisa dibongkar pasang kayak gini, bisa buka, bisa jadi pilar, bisa buka kepiting, bisa buat buka kaleng, buka botol. Dan ini untuk bersihin sisik ikan. Tuh ya, serba guna. Bisa kalau bersihin ikan tuh kayak gini pakainya. Tapi ini sebelumnya sisik ikannya sudah aku bersihkan. Seperti ini ya sahabatku. Bagi yang tanya-tanya, ini tipenya IL162A. Selanjutnya kita mau lepaskan dulu kepala ikan. Ini golok sayurnya juga mantep banget. Ini punyanya Idea Life. Selanjutnya kita akan potong di bagian ekor seperti ini. Kemudian kita belah di bagian punggungnya. Aku belum pernah sih gunakan ikan ini untuk pempek ya. Nggak tahu cakep apa nggak hasilnya. Nanti aku bakal kasih tahu. Seperti ini, kita akan fillet yang sebelahnya lagi. Kita akan kerok daging ikannya seperti biasa. Bagian tengah kita akan kerok dari arah ekor ke kepala. Ini dia dagingnya kenyal banget gitu ya, nggak yang mudah untuk didorong. Tapi dagingnya cukup putih. Sekarang kita akan balik, kita akan kerik dari arah kepala ke ekor untuk bagian pinggirnya. Sudah selesai. Seperti ini ya sahabatku. Kulitnya ini jangan dibuang, ini bisa digoreng atau bisa dimasak sayur yang lain. Selanjutnya kita mau kerik bagian tulang tengah. Untuk tulang tengah ini kita keriknya dari arah kepala ke ekor. Jangan terbalik ya sahabatku. Kalau terbalik malah nggak bisa dikerik dianya. Sudah selesai kita mengerik daging ikannya. Untuk tulang tengah, kepala, dan kulitnya ini jangan dibuang. Ini bisa dimasak. Kita mau timbang
Kira-kira dapat berapa ya berat daging ikannya? 565 gram doang. Kita mau ukur lagi, kok ukur? Wow. Jadi tulangnya ini lebih berat daripada dagingnya. Selanjutnya kita mau pecahin telur. Jadi 1 biji pempeknya aku kurangin sedikit putih telurnya. Tuh kayak gini ya, supaya gampang membungkusnya. Selanjutnya ikannya ini akan kita chop. Ini aku gunakan chopper dari Idea Life juga. Sambil kita masukkan air, kita di sini aja ngulennya ya sahabatku. Masukkan airnya dikit-dikit ya. Kita tambahin lagi airnya. Ini hanya air aja ya sahabatku, belum masuk garam dan lain-lain. Sudah tercampur dengan baik antara daging ikan dan air. Kita pindahin ke baskom daging ikannya. Supaya dia lebih ngiket, aku kasih putih telur dari 1 butir telur. Harusnya dimasukinnya tadi ya. Hanya saja aku lupa. Kemudian kita masukkan gula pasir, micin, kita aduk rata. Baru terakhir garam. Garamnya diaduk sebentar aja ya sahabatku, jangan kelamaan. Kemudian kita masukkan tapioka. Nanti di caption aku tuliskan untuk berat daging ikan 1 kilo ya sahabatku, supaya kalian nggak bingung. Jadi nggak usah ikutin berat ikan yang ada di video ini, ikutin aja berat ikan yang ada di caption. Aku gunakan dengan bahan daging ikan 1 kilo. Kita campurkan tapiokanya sampai benar-benar tercampur dengan baik ya. Jadi kalau dirasakan di pencetan ini masih ada keras, berarti tapiokanya belum larut. Nah ini sudah cakep, sudah tercampur dengan baik. Selanjutnya akan kita timbang satu-satu. Dan ternyata menggunakan daging ikan baramundi, dia tidak yang terlalu kalis ya sahabatku. Ciri-cirinya seperti ini. Adonannya bergerak menceper ke bawah. Selanjutnya akan kita timbang adonannya dengan berat 1 buahnya seberat 130 gram. Kita kumpulin dulu ya. Dapatnya 10 buah nih sahabatku dengan berat 130 gram. Kita mau panaskan air. Selanjutnya kita akan kasih tepung di tangan. Ini wajib ya sahabatku. Dan kita panjang-panjangin dulu kayak gini. Kemudian kita gunakan jempol untuk tusuk di bagian ujungnya. Ini kita mau bikin mangkok untuk tempat telurnya. Bikin mangkoknya agak gede supaya tempat telurnya nih nggak kekecilan. Tuh ya, segede gini. Masukkan telurnya. Dipencet sambil dimiringkan. Nah, kenapa dimiringkan? Supaya telurnya tuh masuk ke bagian yang sudah rapet. Kalau nggak nanti dia tumpah. Lalu kita masukkan ke dalam air panas. Sesekali jempolnya kita celupin ke tepung supaya dia tidak nempel. Pastikan mangkok yang kita bangun ini agak tinggi permukaannya, supaya ketika kita kasih telur dia nggak meluber ke atas. Lalu kita pencet dari samping gini. Seperti ini ya sahabatku. Pastikan dia menutup dengan rapat, baru kita cemplungin.
Selain yang kapal selam, kita bikin lenjer juga sahabatku. Seperti ini ya cara ngelenjernya. Tuh, jadi cakep kan? Kita masukkan. Aduknya pelan-pelan supaya bentuknya tidak rusak. Sahabatku, lihat pempeknya sudah pada ngapung. Ini udah gede-gede banget pempeknya. Jadi ciri-ciri kalau udah mateng dia ngapungnya kayak gini ya sahabatku. Tuh ya. Jenggernya tidak di atas, tapi dia nyamping kayak gini. Jadinya cakep ya sahabatku. Jadinya putih banget. Dan ini aroma ikannya tuh nggak yang amis. Pempek lenjernya gede banget. Kita mau pindahin ke piring. Lihat, ini cakep banget sih sahabatku. Warnanya bagus banget dan dia aromanya nggak yang amis ya. Ini recommended banget sih ikan barramundi atau white snapper ini. Selanjutnya kita mau membuat cuko pempek. Ini aku gunakan gula aren asli. Jadi ciri-cirinya kalau gula aren asli itu dia mudah banget lumer atau lembek seperti ini. Gula arennya akan aku cairkan. Kita gunakan sedikit air. Kita mau pasang tatakan kompor dulu. Aku selalu lupa. Nah, kalau pakai tatakan kayak gini dia awet. Barunya, pantatnya nggak cemong-cemong. Kita tunggu sampai dia mencair ya. Gula arennya sudah cair. Kita akan tukar dengan casserole pan. Jadi si fry pan sama casserole pan ini dia satu set sahabatku. Namanya granite cookware set. Tipenya IL22B. Ini gula arennya cukup bersih ya sahabatku. Nggak banyak kotoran. Bahkan tidak ada sih. Kita masukkan cabai rawit hijau dan bawang putih. Jadi ini cabai hijau dan bawang putih yang sudah aku haluskan ya. Supaya rasanya lebih manis, aku tambahkan sedikit gula pasir. Kita gunakan perasan asam jawa. Ini aku gunakan sekitar 50 gram. Pakaiin garam, ini sekitar 5 gram. Supaya lebih kecut, kecutnya jadi enak, kasih sedikit cuka. Ini juga berfungsi supaya dia lebih awet, nggak mudah basi. Dan ini aku gunakan airnya sekitar 500 ml. Kita akan masak lagi hingga mendidih. Cukonya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan udang kering yang sudah dihaluskan. Dan ini cukonya sudah mateng, kita angkat dan kita sisihkan. Kita mau goreng sebagian. Sudah mateng. Kita langsung taruh di talenan aja. Kita mau pindahin cukonya dulu. Ini cukonya cakep ya sahabatku, dia kental banget. Keren ya sahabatku. Ini artinya dia di luarnya tuh kriuk. Tuh. Dan di dalamnya dia lembut. Jadi kalau sahabatku lihat aku motong ini udah tau lah ya. Dia nggak butuh perjuangan untuk masuk mata pisaunya. Ini keren banget sih pempeknya. Kita siramkan cukonya. Sahabatku, ini adalah eksperimen pertama aku menggunakan white snapper atau kakap putih. Ini hasilnya cakep banget. Dia aroma ikannya tuh nyaris nggak yang kenceng gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin nggak terlalu suka aroma ikan yang kuat, ini menjadi pilihan yang sempurna. Dan sekarang kita mau mencoba teksturnya. Apakah ini lembut atau dia bakal alot? Kita mau coba. Wow, ini potongan yang gede. Tanpa cuko dulu ya.
Sahabatku, dengar nggak bunyi aku mengunyah? Jadi bagian yang kena minyaknya itu dia beneran kriuknya dapat, tapi dalamnya tuh empuk, enak, kenyal-kenyal empuk gimana sih? Tapi bukan yang alot gitu ya. Dan untuk rasa ini sempurna, pempek yang sempurna banget. Untuk sahabatku tahu, jadi pempek itu bisa tahu dia tuh enak atau enggak ketika dimakan tanpa cuko. Jadi kalau mau dia pempek hanya tapioka doang, pempek yang murah meriah, kalau cukonya enak kan kita tertipu karena cukonya ya. Tapi kalau pempek yang ini dia bisa dimakan tanpa cuko. Tapi kalau untuk dijual, ini pasti harganya mahal ya sahabatku. Nggak bisa dijual di bawah Rp30.000 per satu buah untuk kapal selamnya. Karena memang harga daging ikan baramundi kan mahal banget. Semoga ini bisa jadi ide jualanmu. Semoga kamu bisa membuatnya. Bye-bye. Ini namanya Hao Ce Sen Jing Ping.